masuk ke ruangan atau belum ikut di Facebook-nya, belum nonton, bisa diundang teman-teman ya. Maksudnya biar kita bisa rame-rame, karena acara hari ini jelas pasti valid, semuanya nggak akan ada rekaman. Jadi teman-teman kalau yang nggak ikut acara ini harus nunggu nanti lagi, tunggu Pak Mansur ada waktu lagi, bisa sharing lagi, baru teman-teman bisa pelajarin lagi apa yang di-sharing sama Pak Mansur hari ini. Jadi kalau bisa sih enakan sih datang secara live kan ini kan, catet atau diingetin atau gimana, mau dicatat di handphone kayak atau apa-apa segala macam kayak begitu, biar bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman. Karena sayang kalau kelewatan ini, kalau kata anak-anak zaman sekarang sih hari ini harusnya daging semua sih, ilmu semua nih pasti yang di-sharing sama Pak Mansur nih. Oke, ini dia Pak Mansur. Mungkin sebelum kita mulai, Pak Mansur mau ada perkenalan ya Pak ya. Ini Pak Mansur di pantai atau di kantor Pak? Di kantor. Jadi teman-teman, ini Pak Mansur ini punya kantor di Makassar, stokis ya Pak ya? Apa konsignment? Ya, Dia konsignment Makassar teman-teman. Jadi dia juga sekaligus itu kantornya beliau juga. Bisa buat teman-teman yang di daerah Makassar dan sekitarnya kalau mau datang main-main boleh ya Pak, prospek di situ, boleh Bang. ngobrol-ngobrol dan lain-lain gitu ya. Nanti tadi ada yang chat ke saya tapi direct. Ya. Kalau mau room tour atau mau kantor tour nanti tagih Pak Mansur aja, jangan saya nggak ada di situ. Pak Mansur nanti yang akan iniin kalau dia emang berkenan untuk room tour, boleh tuh. Oke, biar langsung kita masuk ke materi karena waktu udah jam 7. Jadi mungkin Pak Mansur boleh perkenalan dulu Pak sebelum memulai materinya. Silakan Pak. Oke. Halo semua, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansur Natsir. Ini riwayat hidup saya ya. Kelahiran Rapang 8 Mei 1976. Rapang ini adanya di Sulawesi Selatan ya, sekitar 5 jam perjalanan dari Makassar. Saya sarjana IAIN Alauddin Makassar, jurusan pendidikan, jadi seharusnya juga jadi guru dan sudah punya akta. Cuma itu hari karena saya kuasai komputer, jadi begitu ada lowongan kerja di Hero, langsung melamar sebagai accounting-nya, karena satu-satunya orang yang tahu komputer itu hari saya. Dan alhamdulillah setelah 4 tahun kerja saya diangkat jadi wakil manajer. Setelah Giant buka di Jakarta, saya ke Jakarta juga di tahun 2008 sampai tahun 2010 ya kalau tidak salah. Selama 6 tahun di Giant. Dan setelah 2011 ada Carrefour buka di Indonesia, di Makassar, saya balik ke Makassar. Dan setelah di 2013 ada lowongan lagi sebagai kepala cabang, saya melamar lagi jadi kepala cabang, alhamdulillah diterima juga. Ya, cuma di beberapa 2010 itu saya sudah mulai kenal bisnis multi level yang membuat saya mulai tinggalkan pekerjaan saya setelah 14 tahun kerja. Ya, dari situlah saya mulai mencoba bisnis multi level dan alhamdulillah banyak impian-impian saya terwujud, walaupun awalnya jatuh bangun, tapi alhamdulillah di AFC inilah luar biasa karena saya bisa merasakan penghasilan yang luar biasa dibandingkan dengan bisnis yang selama ini. Ya, satu-satunya bisnis network marketing, ya kita juga bisa sebut dengan waralaba, kita bisa sebut dengan franchise, atau kita bisa sebut dengan multi level yang punya penghasilan yang bertahan sampai tahun keempat ini, karena saya sudah masuk tahun keempat. Ini luar biasa ya, karena rata-rata multi level yang saya masuki itu palingan tahun pertama, tahun kedua bagus, tapi tahun ketiga turun, akhirnya mati. Kalau ABC beda. Saya di tahun pertama naik, langsung kencang ya. Di tahun kedua mulai naik ya. Jadi tahun pertama saya langsung ronin ya, itu walaupun baru gabung 3 bulan. Dan tahun berikutnya setelah riset, saya langsung jadi Shogun ya, 2021 Shogun lagi, 2022 ini Shogun lagi. Tapi saya nggak mau nanti ya di 2023 saya Shogun lagi, nggak mau ya. Makanya saya roadshow kemana-mana teman-teman keliling Indonesia, saya presentasi supaya apa bisa jadi Bushido di tahun 2023. Ya, itu sekilas singkat teman-teman ya, perkenalan saya. Itu aja Mas Angga. Oke, siap. Silakan kalau mau mulai materinya boleh langsung Pak. Oke, terima kasih. Oke teman-teman ya, alhamdulillah ini sudah ada 180, naik terus ya, sudah ada hampir 197 orang
Selamat malam teman-teman semua. Salam sukses, salam bermiliar-miliar. Terima kasih semua sudah hadir di tempat ini, di Zoom ini. Mudah-mudahan materi yang saya akan bawakan ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Ya, bagi yang Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkalimpah rahmatnya sehingga kita ketemu dengan bisnis ini, bisnis yang sangat dahsyat, bisnis yang benar-benar keren, ya. Mudah-mudahan Allah terus memberikan keberkahan kepada AFC, kepada pemimpin-pemimpinnya, kepada para karyawannya, kepada member-membernya, agar tetap bisa bermanfaat kepada banyak orang, ya, bermanfaat kepada orang yang sakit dan bermanfaat kepada orang yang ingin berubah ekonominya. Ya, walaupun alhamdulillah ya bukti sudah banyak orang yang sukses di AFC. Mudah-mudahan dengan isi Allah lagi, Allah buka rezeki lagi seluas-luasnya kepada AFC supaya kita semua bisa bermanfaat banyak kepada teman-teman. Ya. Ya, dalam hal ini saya akan berikan sedikit tips sukses yang saya lakuin ya selama di AFC, karena saya termasuk juga kencang ya, karena waktu gabung langsung di bulan Mei ya, tanggal 25 Mei 2019 ya langsung dapat achieve Dubai dan langsung achieve kapal pesiar, dan tahun itu juga ya di 2019 juga langsung jadi Ronin ya. Tahun berikutnya langsung jadi Shogun dan seterusnya Shogun terus. Jadi tidak pernah rasakan namanya Toreda dan tidak pernah rasakan jadi samurai ya. Jadi langsung naik 2 tingkat ya. Cuma bertahan di 2022 di ini masih Shogun, insya Allah mudah-mudahan tahun depan bisa Bushido. Oke, jadi teman-teman ini yang saya lakukan selama ini ya. Jadi ada beberapa tips ya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada teman-teman, bisa diambil, kalau bisa dicatat lebih bagus dicatat ya, karena saya buat dalam bentuk buku teman-teman kayak begini ya. Jadi saya kalau tim saya ada saya buku, ada saya buat, ada saya cetak. Harganya 50.000 ya, ada beberapa materi di dalamnya. Ya, ini bagus banget untuk teman-teman sebagai pegangan. Ya, biasanya saya bentuk dalam bentuk buku. Teman-teman di Makassar boleh ambil di kantor ya. Jadi yang saya pakai teman-teman ya, ini yang saya pakai yang selama ini untuk jalan di AFC, dan saya duplikasi ke tim-tim saya semua. Kami punya tim namanya Samurai Warrior Team atau singkatan dari SWAT ya. SWAT kan timnya dari Amerika ya. Jadi kalau kita di sini mungkin ada Brimob ya, apakah namanya. Kita namanya di sini Samurai Warrior Team ya. Jadi buku ini saya sebut dengan buku pegangan member AFC cara cepat jadi miliuner dalam 1 tahun. Alhamdulillah kami di Makassar sudah banyak member-member saya yang sudah berhasilan miliaran ya. Ada di beberapa tempat, ada yang di rumah sakit, ada yang jadi guru, ada yang jadi sopir taksi, ada yang di Jakarta, ada yang di di Palangkaraya, ada Ibu Dewi Parawati, ada Pak Ahim di Lombok dan sebagainya. Jadi inilah yang kami pakai selama ini. Alhamdulillah bisa menciptakan banyak miliuner baru kurang dalam setahun teman-teman. Oke. 7 langkah sukses yang saya pakai ya. Jadi ini mungkin teman-teman sudah sering dengar ya. Ya, cuma teman-teman sudah sering dengar, mungkin juga sudah sering lihat. Ini nggak boleh dicatat atau boleh langsung di screenshot aja, boleh difoto aja juga. Karena ini selama ini sering yang dibilang juga Pak Niko ya, bahwa multi level kalau Anda sudah kuasai 30 pertanyaan maka Anda sudah jadi miliuner. Ya, semuanya sebenarnya ada di 7 langkah sukses ini ya. Cuma saya nanti tekankan di nomor 1 teman-teman ya, karena nomor 1 inilah yang menentukan tujuan kita nanti kemana. Ya, jadi yang pertama adalah punya impian, yang kedua buat daftar nama, yang ketiga mengundang, yang keempat prospecting, yang kelima follow up dan closing, 6 input member dalam sistem, yang ketujuh ajarkan member baru tentang sistem bonus dan marketing plan. Kalau teman-teman lakuin hal 7 langkah sukses ini di AFC, insya Allah hasilnya akan cepat banget. Ya. Bukti sudah banyak ya, mulai dari Herti, Bu Titim, Bu Sniar, dan sebagainya, itu sudah membuktikan ya, dengan menggunakan 7 langkah sukses ini, itu dia punya penghasilan itu luar biasa kencang di AFC teman-teman. Jadi lakukan hal yang sama juga, ikuti apa yang kami lakukan, insya Allah teman-teman akan bisa melakukan hal bisa juga berpenghasilan seperti kami semua. Oke, yang pertama adalah impian. Teman-teman semua, saya akan fokus teman-teman ya, jadi mungkin beberapa menit ini ke depan, saya akan fokus ke dream, saya akan fokus ke impian. Karena kenapa? Itu tadi saya bilang, bahwa banyak orang yang kadang ngomong ke saya, Pak, kok saya ikut motivatornya, motivator hebat, waktu saya di ruang aja saya semangatnya luar biasa, ya terbakar lah apa-apa, tapi begitu pulang ke rumah, lo kok sepi, kok nggak kok nggak ada soalnya itu hilang, jiwanya itu hilang. Kenapa ya Pak Masuk ya? Saya bilang ya kamu impiannya nggak ada, kalau nggak ada impian nggak bisa. Ya, jadi saya tulis di sini ya, sehebat apapun motivator, jika Anda tidak punya impian, itu nggak bisa. Ya, impian inilah yang menggerakkan Anda, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat, teman-teman lihat saya punya
karir ya. Jadi Hero, Giant ya. Jadi setelah 14 tahun kerja saya di Giant, terakhir di Giant 2010, itu saya resign dari kerjaan teman-teman. Ya, saya resign dari kerjaan gara-gara apa? Gara-gara baca bukunya Pak Tunda Sengwaringin ya sama Adri Wonso ya tentang dahsyatnya impian ya. Ya, yang saya diajarkan itu hari sama Pak Tunda Sengwaringin adalah tulislah impianmu ya di kertas, dan itu hari saya coba adalah tulis buku di rekening saya tulis 1 miliar. Ya, walaupun kemarin resepsionisnya tanya di sama Bang, Pak ini kok ada tulisan 1 miliar? Saya bilang enggak Mbak, itu cita-cita saya. Dan alhamdulillah 3 tahun kemudian terwujud. Ya, saya punya tabungan 1 miliar. Itu karena dasarnya impian. Ya, itulah yang membuat saya mulai berlirik sebuah bisnis teman-teman. Yaitu hari saya di Jakarta, saya udah mulai jual. Kalau di Makassar namanya Jalan Kote ya. Kalau di Jakarta namanya Pastel. Saya juga jual itu hari Panada. Ya, saya nggak tahu di Jakarta apa namanya. Saya jual di situ. Ternyata loh, ini kok hasilnya besar ya. Pada saat wakil manajer itu hari loh. Ya, saya wakil manajer itu hari, cuma saya rasakan loh ini kok bonusnya sudah gede ya. Nah, ketika saya kenal dengan Adri Wongso dan Pak Tunda Sengwaringin, disitulah dia mengajak untuk kita main network marketing. Saya bilang, wah, disitulah ada bisnis pertama network marketing saya jalankan, dan ternyata hasilnya penghasilan itu hari sudah 20 juta per bulan. Sedangkan gaji saya waktu wakil manajer sudah dari 5 juta di tahun 2010. Itu sudah luar biasa ya. Tapi saya sudah punya penghasilan 20 juta per bulan di multi level yang pertama itu. Di situ terbuka pikiran bahwa oh ternyata bisnis yang dasar dengan modal kecil itu adalah multi level. Ya, cuma sayang karena multi levelnya produknya nggak bagus ya. Walaupun tahun pertama, tahun kedua saya jadi OKB ya, orang kaya baru. Ya, karena nggak save money, nggak pintar kelola uang, akhirnya habis dan saya melamar lagi diterima di Carrefour ya. Di Carrefour saya bekerja selama setahun, ketemu lagi multi level, resign lagi. Ya, ternyata multi levelnya kurang bagus, mati lagi, saya melamar lagi sebagai kepala cabang. Ya, alhamdulillah diterima jadi kepala cabang dan hanya bertahan 6 bulan teman-teman ya. Walaupun itu hari saya sudah dapat fasilitas mobil, sudah dapat fasilitas gaji yang tinggi, dan istri saya sudah bilang, Pak, jangan resign lagi Pak ya. Kalau bisa fokus saja karena sudah dapat jabatan bagus. Cuma karena itu hari saya sudah punya impian yang kuat ya. Saya nggak bisa miliki apa-apa kalau dari kerjaan. Saya nggak bisa wujudkan cita-cita saya kalau hanya dari kerjaan karena gaji terbatas, ya. Jadi ketika saya kenal sebuah multi level lagi, saya resign dari situ dan tanpa pengetahuan istri, ya, alhamdulillah bisa berpenghasilan 30 juta dalam waktu 3 bulan kemudian. Disitulah saya tinggalkan lagi pekerjaan saya. Jadi mobil saya tinggalkan, jabatan saya tinggalkan, dan begitu seterusnya. Ya, cuma sayang bertahan 3 tahun mati. Ya, pindah lagi multi level, bertahan 2 tahun mati, pindah lagi multi level ya. Nah, di AFC saya temukan nilai luar biasa ya. Di tahun 2019 saya join sampai dengan sekarang alhamdulillah bonus saya dapat turun ya, pasti di angka 100 jutaan, 150 jutaan per bulan. Ya, inilah yang membuat saya makin yakin bahwa ini insya Allah bisnis ada dasar teman-teman. Tapi apa yang membuat dari situ teman-teman? Tidak ada yang membuat saya kecuali adalah impian. Ini ya teman-teman. Jadi sehebat apapun saya cerita sama teman-teman ya, sehebat apapun saya cerita, ya, kalau Anda tidak punya impian, sudah selesai urusan. Ya, kalian nggak bisa begitu selesai ini tutup, ya, HP Anda tutup, begitu Anda tidur sudah nggak ada tujuan, nggak ada semangat. Karena kenapa? Teman-teman nggak punya impian. Ya, makanya punya impian. Ya, walaupun Anda bodoh, ya, walaupun orang sebodoh-bodohnya, nggak ada pendidikan, tidak ada apa namanya, nggak pernah belajar dan sebagainya, tapi kalau Anda punya impian yang kuat, maka itu pasti terwujud. Ya. Banyak contoh ya, ada Bu Titi tukang pijit, ya, yang paling heboh sekarang adalah Herti Sitorus. Bagaimana Herti Sitorus, seorang penjaga kebun dengan penghasilan cuma berapa ribu sehari, makan ikan pun susah luar biasa, tapi karena punya impian yang kuat, ya, pengen rubah hidupnya, pengen punya mobil, pengen punya rumah, sekarang lewat FC kan luar biasa kan, terwujud dalam waktu hanya beberapa bulan saja. Ya, jadi insya Allah teman-teman punyalah impian. Ya, ini salah satu video ya, saya akan share bagaimana Pak Tunda Sengwaringin ini menjadi inspirator juga saya. Bagaimana beliau di tahun berapa itu dia sudah punya impian luar biasa. Ya, kita lihat tonton videonya. Oh, sorry. 95 saya sudah nulis impian saya. 95 itu gaji saya 1.350.000. Sudah berani mimpi punya rumah dan ada sanggarnya, ada di pinggir danau, ada jogging track. Makanya jangan takut untuk bermimpi ya Pak ya. Betul sekali. Yes, jadi
dalam hidup ini mimpi gratis. Masuk gratis saja Anda tidak berani. Ya, itu dia teman-teman ya. Banyak dari kita yang takut bermimpi, ya. Maka pada saat tanya beberapa teman, ya, impian kamu apa? Nggak tahu, Pak. Ya, bagaimana mau jalanin hidup kalau impian nggak ada? Ada yang cita-cita, Pak, saya punya impian apa ya, udahlah mengalir aja hidup saya. Ya sudah mengalir juga. Nah, itu juga yang terjadi di waktu saya ya. Waktu saya mati kerja, saya udah punya impian, ya Allah, nggak apa-apa lah punya rumah sederhana. Yang penting bisa tempatin, dan ternyata benar Allah kasih rumah yang sederhana. Kalau hujan bocor, kalau hujannya gede banget banjiran. Ya saya berkali-kali kena kebanjiran. Tapi begitu saya rubah impian saya rubah afirmasi saya bilang sama Allah, ya Allah saya pengen punya rumah ya besar mewah harga 1 miliar. Ya awalnya saya punya rumah itu kecil banget ya. Saya bisa pindah rumah itu hari, dapat rumah kecil, tapi karena punya impian yang kuat, akhirnya Allah mudahkan saya, ya saya punya dikasih motivasi yang kuat, sehingga alhamdulillah sekarang udah punya rumah seharga 950 juta. Ya di sebelahnya saya beli lagi seharga 850 juta. Nah, dulu saya juga punya cita-cita banyak banget. Ini teman-teman cita-cita saya yang saya tulis ya. Ini sudah lama banget loh saya punya. Ya, ini cita-cita saya loh. Ya ada banyak banget teman-teman ya. Pertama ada pendidikan anak 100 juta. Alhamdulillah udah punya. Ya sekarang anak-anak saya sekolahnya sekolah bagus semua. Ada yang di pesantren ya itu masuk aja 45 juta, per bulannya 4.500.000. Yang satunya di Al-Azhar masuk aja 30 juta, per bulannya 1 juta per bulan. Itu alhamdulillah saya udah punya. Ya, dana pensiun 100 miliar ini lagi OTW ya. Ini belum, restoran 10 cabang alhamdulillah udah punya 3 ya. Ini sudah menuju ke 4. Kos-kosan 100 kamar alhamdulillah tanahnya udah ada. Ya, tinggal bangun. Apartemen 10 unit alhamdulillah udah punya 4 unit ya, sebentar lagi menuju 5. Ya, Pajero cita-citanya dari dulu, dari 2010 pengen banget punya Pajero ya. Alhamdulillah wujudin ya. Alphard juga gitu ya. Rencananya pengen punya Alphard juga karena enak banget rasanya orang punya Alphard. Ya kita roadshow bisa tidur di mobil ya. Itu insya Allah akan juga terwujud ya sama bus angkutan. Ya kenapa saya pengen punya bus angkutan ya tadi lihat teman-teman ya. Enak banget ya kalau kita roadshow. Ya satu bus semua isinya 60 orang, keren banget ya, bisa aja teman-teman AFC semua ya. Ya rumah mewah 3 unit alhamdulillah udah terwujud, umroh haji udah terwujud, masjid dan pesantren modern alhamdulillah sudah OTW juga, penghasilan 500 juta per bulan ini OTW juga ya. Jadi alhamdulillah sekarang di AFC sudah penghasilan antara 200 sampai 250 juta per bulan. Ini impian-impian saya teman-teman. Ya saya yakin teman-teman banyak di sini yang belum wujud ini belum nulis impiannya. Coba angkat tangan loh yang ngaku. Ini ada 300 orang, pasti masih banyak yang belum tulis impiannya. Ya, pasti masih banyak. Ya, itu ini yang membuat kadang saya heran teman-teman, pengen pengen punya penghasilan besar di AFC, pengen punya seperti orang lain. Ketika saya tanya, "Bas, impian kamu apa emang di AFC?" Bingung dia. Apa ya, Pak ya? Lalu bagaimana caranya mau jalan, bagaimana caranya punya motivasi kalau buat teman-teman nggak punya impian? Nggak bisa. Yang pertama adalah punya impian. Kalau teman-teman punya impian, ya ada cara kedua. Ya syarat kedua kalau Anda punya impian, ini dia teman-teman. Ya, tempel. Ya, tulis atau ditempel. Ini yang nggak banyak yang nggak dilakuin. Ya, kebanyakan teman-teman ingatnya di kepala. Ya, ketika ingat di kepala, ya lepas. Begitu Anda tidur hilang. Kemarin saya impianku apa ya? Ya itu dia. Ya, tapi kalau teman-teman tulis, ya ambil kertas atau ditempel itu lebih keren. Ya, itu bakal terwujud. Ya, teman-teman saya waktu di 2010 itu saya ingat banget ya, karena saya itu hari disuruh baca bukunya Ronda ya, The Secret. Itu ternyata itu buku keren banget ya. Bagaimana dia mempelajari alam. Nanti saya akan jelaskan juga di sini di buku The Secret itu. Yang membuat juga saya makin yakin bahwa dengan menulis atau menempel impian-impian kita itu akan terwujud. Ya, nanti saya jelaskan di sini kenapa kira-kira teman. Oke ya. Jadi kenapa impian itu harus ditulis atau ditempel, bukan diingat ya, karena kalau diingat hilang. Ya, begitu ada masalah hilang. Tapi kalau teman-teman ada impian itu ditulis, begitu dibuka lihat lagi, begitu dibuka lihat lagi, wah, itu bisa terwujud. Ya. Ini bukti sudah banyak. Oke ya. Pertama kenapa? Ya, dalam hadis dikatakan bahwa Allah tergantung prasangka hambanya. Ya, jadi dalam hadis dikatakan ana inda kulli sunni abdi. Ya, saya tergantung prasangka hambaku. Jadi kalau teman-teman berpikir bisa pasti bisa, kalau berpikir kaya pasti kaya, kalau berpikir sukses pasti sukses, tapi kalau berpikir
loyo, berpikir lemas, berpikir prasangka negatif, berpikir galau tiap hari, ya pasti juga terjadi gitu. Ya, makanya ya saya di grup saya selalu ada apa namanya afirmasi. Setiap hari saya share, saya sehat, saya kuat, saya sejahtera, saya setiap hari kita baca. Ya, mau tidur pun dibaca. Karena kenapa? Itu bisa membuat menarik ya energi-energi positif dalam hidup kita. Ya, ini juga kata Buddha ya, the mind is everything, what you think you become, ya. Jadi apa yang kamu pikirkan itu akan terjadi, teman-teman, ya. Maka hati-hati dengan pikiran. Hati-hati dengan pikiran, apapun yang dipikirkan akan terjadi, teman-teman, ya. Oke, ya ini dia. Jadi teman-teman, kenapa tulis apa namanya impian itu harus ditulis? Ya, karena kenapa? Ini penelitiannya ya. Jadi ini bukan hasil karang-karang ya, tapi ini penelitian karena ternyata segala sesuatu di Mesta Raya ini memiliki energi. Ya, sifat energi itulah kemiripan adalah menarik kemiripan. Ya, orang sebut dengan hukum tarik menarik ya, law of attraction ya. Setiap pikiran akan menghasilkan energi. Pikiran positif menarik hal positif, begitupun sebaliknya. Ya, inilah buku yang membuat saya berubah, teman-teman ya. Jadi inilah buku yang membuat saya berubah. Teman-teman bisa cari di Gramedia, namanya The Secret. Sekarang berbahasa Indonesia sudah banyak. Itu keren banget. Teman-teman bisa baca di situ, ada top dunia ya, orang-orang top dunia bisa merubah hidup ya, kayak seperti si Oprah Winfrey ya, pemain basket ini ada Jordan dan sebagainya. Itu ternyata dia tulis impiannya di kertas. Dan ternyata terwujud, teman-teman ya. Kayak Oprah Winfrey itu pengen menjadi presenter hebat. Ternyata terjadi benar. Ya, di buku ini dijelaskan semua ya. Jadi ada namanya The Secret ya, teman-teman bisa cari, punya karang itu Rhonda Byrne kalau nggak salah. Nah, di situ saya baca mulai di situ saya makin yakin. Di situlah saya rubah impian saya yang tadinya punya rumah sederhana berubah menjadi rumah mewah. Alhamdulillah sekarang sudah terjadi. Ya, yang tadinya mau motor butut, begitu saya mimpikan punya Pajero, alhamdulillah pelan-pelan yang tadinya punya Xenia berubah menjadi Expander, sekarang berubah jadi Pajero. Ya, insya Allah mudah-mudahan tahun ini nambah lagi satu. Ya, hasil sih teman-teman. Itu luar biasanya visualisasi teman ya. Jadi menempel impian ini disebut dengan visualisasi. Ya, visualisasi itu perasaan sudah memiliki. Ya, jadi perasaan sudah memiliki. Perasaan sudah memiliki ini juga ya ada banyak juga yang harus kita lakuin ya, kayak masuk di showroom mobil ya, jangan malu-malu teman. Biasanya saya perhatikan, kayak saya juga ya teman-teman, waktu saya awal-awal masih kerja, kalau ada showroom mobil saya lewatin gitu aja. Megang pun malu ya, bertanya-tanya pun malu ya. Tapi begitu saya yakin bisa, pede aja. Masuk di showroom, bertanya-tanya, duduk ya, test drive. Saya test drive Pajero itu sekarang 2022 ya, nggak salah sebelum AFC, sebelum AFC. Artinya 2017 ya, 2017 2018 saya sudah test drive Pajero. Ya, karena saya bilang ya Allah pasti saya bisa, Allah pasti wujudkan. Dan ternyata alhamdulillah di 2021 terwujud. Ya. Makanya teman-teman ya, visualisasi ya. Ya. Apakah ini sihir itu magic? Ya, ternyata ini bukan, teman-teman. Ya, jadi ini bukan sihir, ini bukan magic. Ya, kok bisa impian ditulis itu bisa terjadi? Itu karena kenapa? Ini menggunakan alam pikiran bawah sadar seseorang. Ya, jadi karena kenapa? Ternyata manusia itu menggunakan akal pikirannya itu hanya 21%. Jadi sedangkan 79%-nya itu ada di alam bawah sadar. Jadi kalau ini dikelola, ya dibuka, wah itu luar biasa teman-teman. Ya. Makanya ya ini kalau orang ini bukan sihir, bukan ya. Jadi nempel impian ternyata terwujud, bukan sihir teman-teman, tapi ini adalah ilmu pengetahuan dan ini logis. Ya. Kenapa salah logis? Karena menggunakan alam pikiran kita. Ya. Jadi teknik hukum tarik menarik hanya fokus di situ saja, di alam bawah sadar kita. Ya, ini contohnya gambarnya ya. Jadi di gambar ini otak manusia itu ada 100%, ternyata manusia hanya menggunakan 20% dari otaknya. Ya, 20% dari otaknya. Sedangkan alam bawah sadarnya itu banyak, luar biasa. Ini yang tidak terinstall. Bagaimana caranya supaya diwujudkan? Itu tadi, lakukan hal setiap hari ya, kalau perlu self talking ya, bicara diri sendiri ya, saya akan kaya, saya akan punya rumah mewah, saya akan punya, ulang setiap hari, maka itu akan terjadi teman-teman. Tapi kalau kalian sukanya hanya galau ya, di Facebooknya galau lagi, di Instagramnya galau lagi,
di historinya galau lagi, ya udah hidupnya kamu akan jadi galau terus. Ya, karena ada beberapa teman-teman saya juga begitu, ya. Begitu posting, ya, galau BBM naik, ya. Galau listrik naik, galau ini naik, galau ini, pusing aja setiap hari banyak. Ya udah hidupnya juga pusing. Ya, supaya teman-teman tidak pusing, udah rubah mindset-nya baru menjadi mindset yang positif. Maka itu yang akan terjadi teman-teman, ya. Nah, terus apa senjatanya di Secret dalam buku ini teman-teman ya? Tidak ada satupun kecuali visualisasi. Ya. Jadi buku ini tebalnya luar biasa, ya, enak dibaca, tapi satu kekuatannya hanya satu, visualisasi. Isinya cuma satu, visualisasi. Ya. Jadi pengen wujudkan impian, ya udah visualisasi, afirmasi, ya. Afirmasi bukan di otak ya, ditempel, ya, dicetak, ditulis. Ya, karena kalau kalian ingat hilang, tapi kalau kalian tempel, ya kalian tulis, itu akan terwujud. Ya. Apa itu visualisasi teman? Visualisasi adalah perasaan sudah memiliki apa yang kita mau. Nah, ini dia ya. Jadi beda ya, beda dengan menghayal, beda dengan visualisasi. Ya. Karena kalau menghayal itu seakan-akan, ini contoh ya, kalau menghayal itu seandainya hutang saya lunas, itu kan seandainya. Ya, seandainya saya punya mobil, oh enak banget ya, itu seandainya. Seandainya saya punya rumah mewah, oh enak banget ya Allah, ya itu kan seandainya. Tapi kalau visualisasi beda. Ya Allah, aku bersyukur hari ini bisa punya mobil yang mewah. Ya Allah, aku bersyukur. Jadi hati ini sudah merasakan bahwa kita sudah miliki. Ya. Jadi kayak begitu ya, waktu saya masih kerja di di Carrefour di Giant, ya perasaan untuk naik haji, naik umroh belum ada. Tapi ketika saya mulai jadi visualisasi, selalu saya ingat, enak banget ya Allah kalau berada di depan Ka'bah, enak banget ya Allah kalau berada di Madinah, enak banget ya Allah kalau ada di di Arafah, enak banget ya Allah kalau ada di mobil ini, enak banget ya Allah. Ternyata alhamdulillah Allah wujudkan. Ya, jadi bukan seandainya, beda ya. Beda kalau kita mengatakan berhayal, beda sama visualisasi. Jadi kalau berhayal itu seandainya, ya Allah seandainya saya enggak. Visualisasi itu merasakan sudah mengalami, seakan-akan sudah merasakan ya. Jadi kalau teman-teman buat status boleh. Ya Allah terima kasih ya Allah, saya sudah punya rumah yang luas. Terima kasih ya Allah, saya sudah punya mobil yang mewah. Terima kasih ya Allah. Udah ngomong setiap hari seakan-akan kita punya, insya Allah itu akan terjadi. Ya, ini penelitiannya di buku ini ya. Di buku ini menunjukkan bahwa visualisasi yang kita lakukan itu terjadi, benar-benar terjadi. Ya, beda dengan berhayal. Ya, jadi visualisasi adalah membayangkan dengan perasaan sudah memiliki atau kita sudah mengalami. Ya, jadi teman-teman. Kenapa perasaan itu penting ya dalam hukum tarik menarik? Karena setiap pikiran yang tadi saya jelaskan di awal ya, karena setiap pikiran itu menghasilkan energi. Ya, jadi semua di alam ini semua memiliki energi, semua termasuk pikiran kita. Ya, makanya hati-hati ya. Jadi kalau ada pikirannya negatif, ya udah negatif juga yang muncul. Tapi kalau berpikirnya positif, ya saya sehat, saya kuat, saya sejahtera, saya saya suka berbagi, saya akan menghasilkan yang positif-positif. Maka itu akan terjadi teman-teman ya. Jadi setiap hari kalau Anda mau wujudkan impian Anda ya, maka lakukanlah setiap hari ya. Saya pernah nonton video seseorang, saya lupa namanya, ternyata dia pengen lunasi hutangnya 1 miliar. Apa yang dia lakukan dengan namanya self talk ya, artinya dia bicara dengan diri sendirinya di cermin ya. Dia selalu ngomong, saya akan bisa ya, saya pasti bisa bayar hutangnya, saya pasti bisa bayar hutangnya. Ya, dan waktu hanya beberapa tahun saja sudah lunas hutangnya 1 miliar. Ya, begitu juga Anda yang punya cita-cita, ya apapun cita-cita Anda, ya seperti saya tadi, ya lakuinlah setiap hari. Ya, saya akan memiliki Allah. Ya Allah, terima kasih sudah memiliki ini, terima kasih ya. Jadi seakan-akan ini merasakan memiliki, itu akan menghasilkan energi juga teman-teman. Namanya hukum tarik menarik. Ya, jadi hati-hati ya dengan pikiran ya, hati-hati dengan pikiran karena apapun yang Anda pikirkan itu akan terjadi. Ya, maka mulai dari sekarang teman-teman yang masih punya pikiran negatif, buang itu pikiran negatifnya. Yakin dengan sukses FC, maka itu akan terjadi teman-teman. Ya, yakin akan menjadi Milun FC, maka itu akan terjadi teman-teman. Yakin bisa jadi Bushido, pasti itu akan terjadi teman-teman. Karena kenapa? Pikiran kita mengandung energi, apa yang kita pikirkan itu akan terjadi.
Ya, mulai sekarang teman-teman ya yang punya pikiran-pikiran negatif buang ya, yang mengganggu kita buang aja ya. Nanti saya ajarkan di sini tekniknya ya. Nah, terus bagaimana cara visualisasi yang benar? Ya, ada tekniknya juga teman-teman ya, bukan hanya hasil visualisasi, ada tekniknya. Pertama adalah bisa menggunakan tulisan ya. Jadi bisa menggunakan tulisan juga ada tekniknya teman-teman ya. Atau yang kedua bisa menggunakan gambar ya. Nah, cara menggunakan tulisan pertama tentukan tujuan. Nah, itu tadi ya yang seperti saya punya. Yang kedua kalau sudah memiliki ya visualisasi. Yang ketiga ini orang yang banyak nggak bisa, yaitu tulis menggunakan tangan kiri. Nah, kenapa harus tangan kiri teman-teman? Bagi yang kidal tulis dengan tangan kanan. Kenapa harus tangan kiri teman-teman? Karena ketika kita menulis tangan kiri itu akan kita ingat terus-menerus. Ya. Walaupun tulisannya jelek, tulis saja ya. Karena itu bisa teman-teman bisa diingat. Beda kalau tulis menggunakan tangan kanan, biasanya kurang diingat. Tapi kalau menggunakan tangan kiri itu biasanya diingat. Ya, itu dia. Nah, cuma ada syaratnya. Ya, pertama adalah fokus kepada 3 hal saja. Ya, karena kalau terlalu banyak juga pusing juga ya. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya bisa jadi samurai. Tahun depan bisa juga jadi daimyo. Tahun depan bisa jadi bushido. Waduh, bingung juga nih. Ini mau kemana sebenarnya ini ya? Terlalu banyak ya. Fokus kepada 3 hal saja. Pertama pengen punya rumah ya, jadi mulai dari sekarang afirmasi dirinya tahun 2023 ya, terima kasih Allah saya sudah punya rumah ya senilai 1 miliar. Terima kasih Allah saya sudah punya mobil di tahun 2023. Terima kasih ya Allah saya sudah bisa jadi bos di tahun 2023. Lakuin itu teman-teman, insya Allah terjadi ya, dan lakuin setiap hari ya. Karena kalau dia tidak dilakukan setiap hari lupa ya, makanya selalu saya di grup itu selalu ada afirmasi. Setiap pagi saya share ya supaya teman-teman baca ya, karena supaya apa ini bisa apa yang ada kita pikirkan pagi itu bisa merubah itu bisa masuk sampai ke malam hari ya. Yang ketiga adalah waktu utama. Waktu utama ini juga jangan sembarang waktu ya. Waktu utama yang paling bagus adalah ketika bangun tidur dan ketika mau tidur. Itu yang paling keren. Ya, bagi yang muslim lakukan ketika sholat hajud ya. Jadi pas jam 2 pagi ya baca SMS konnichiwa dari aplikasi muncul konnichiwa, bangun sholat tahajud baru kita afirmasi. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Maka insya Allah teman itu yang terjadi. Ya, yang ketiga adalah hindari kata negatif. Ini juga yang banyak. Ya, kata-kata negatif itu adalah hutang ya. Kata-kata negatif itu musuh, cerai, dan sebagainya. Bagaimana caranya? Ya Allah, mudah-mudahan hutang saya lunas. Itu kata negatif, karena ada namanya hutang, itu negatif. Terus gimana caranya? Ya Allah, terima kasih, saya udah berkelimpahan harta. Terima kasih Allah, saya udah punya penghasilan 500 juta per bulan. Ya, terima kasih Allah. Iya, jadi hindari kata-kata negatif ya. Hutang itu negatif. Ya, kita punya pasangan ya, tapi bermasalah ya. Ya Allah, terima kasih saya sudah dihilangkan saya enggak jadi cerai. Ada kata cerai enggak boleh. Ya, terima kasih ya Allah, saya punya keluarga yang harmonis. Terima kasih ya Allah, saya punya keluarga yang bahagia. Terima kasih ya Allah, saya punya keluarga yang yang sejahtera. Itu yang lakuin ya, jangan kata-kata negatif. Ya, punya hutang ya, tadi saya jelasin gitu ya, nggak boleh kata-kata yang negatif juga nggak boleh. Ya, ini syarat dan larangannya. Ya, yang kelima adalah perbanyak perbuatan yang menyenangkan. Ini juga yang penting. Karena banyak juga teman-teman ya pengen menciptakan impian-impiannya, afirmasinya, tapi dia melakukan perbuatan yang menyenangkan. Begitu pulang kerja tidur, urusnya cuma rumah, hanya orangnya di dalamnya cuma orang yang anak yang selalu marah dan sebagainya itu. Ya bagaimana cara lakuin? Ini kayak begini. Ikutin Zoom-nya AFC itu bisa menambah motivasi kita ya. Ikut Zoom-nya ikut acara-acara LOP-nya AFC itu bisa membuat perbuatan yang menyenangkan. Ikut healing atau jalan-jalan ke mall, jalan-jalan itu membuat kita menjadi menyenangkan semua. Jadi hindari perbuatan-perbuatan yang membuat bisa berbuat sifat buruk. Ya, mungkin gaul sama orang yang jelek sifatnya ya, kita kan berubah juga begitu. Ya, kalau kita kumpul sama orang-orang yang gosip ya pasti juga akan menjadi orang tukang gosip ya. Gabung sama orang penjudi pasti juga ketemu sama pasti juga nanti kita jadi penjudi. Ketemu orang yang suka minuman keras pasti juga nanti kita akan minum minuman keras. Ya, terus bagaimana caranya? Ya hindari, ya perbanyak perbuatan yang menyenangkan. Tadi ya jadi kami di Makassar kita ada namanya berbagi setiap hari Jumat, itu yang kami lakuin juga, ya. Karena kenapa? Dengan perbanyak perbuatan yang menyenangkan itu bisa juga menarik energi positif. Ya, yang keenam adalah sabar dan bersyukur. Ini wajib banget teman-teman ya. Namanya afirmasi, namanya cita-cita ya, namanya impian itu harus bersabar.
Ya, karena kalau nggak sabar ya mana bisa. Ya, mungkin Allah lagi menguji kita di tahun pertama, di tahun kedua baru dibuka. Bisa aja. Ya, ada orang di bulan pertama dikasih apa namanya di belum dibuka rezekinya. Ada di bulan kedua begitu, ada di bulan ketiga begitu, tapi di bulan keempat dibuka. Bisa aja. Ya, makanya sabar sama syukur. Ya, karena kalau makin bersyukur Allah tambah nikmatnya. Ya, jadi aja perbanyak aja bersabar, banyak aja bersyukur. Insya Allah terbuka teman-teman. Ya, itu rezeki itu akan terbuka semua. Ya, banyak bersedekah dan rutin. Ya, ini juga teman-teman, ini juga pembuka rezeki yang luar biasa ya. Ya, saya ingat sekali kata-katanya Pak Ernest ya. Bagi teman-teman yang pengen punya banyak harta, cobalah aja sedekah, pasti kebuka ya. Itu ya kata-katanya Pak Ernest, saya sampai sekarang terngiang-ngiang terus ya. Jadi bagi kalian yang masih seret rezeki, coba aja sedekah ya. Nah, sekarang kalian TFC ya. Baru jalan di tahun pertama udah bagi APD. Udah bagi-bagi di rumah sakit, udah bagi-bagi, padahal bonus, padahal keuntungannya belum, masih minus loh. Tapi Pak Ernest percaya dengan konsep sedekah, selalu berbagi sampai dengan sekarang ya. Pak Ernest selalu berbagi. Apa dia bilang kemarin waktu pas puncak-puncak COVID ya, semua bisnis pada jatuh ya, termasuk juga itu habis mulai. Nah, tapi kita malah bersedekah, kita malah menyumbang kepada tempat-tempat yang terbanyak. Ternyata Allah ganti dengan sebanyak-banyaknya, orderannya gila-gilaan sampai itu hari. Bahkan kita Jepang sampai kaget orderannya AFC luar biasa di Indonesia ya. Ya, itu karena kenapa kita kebanyakan bersedekah, kita berbanyak berbagi, dan ketika berbanyak berbagi itu malah kembalinya banyak ya. Jadi kalau apa ya, ini yang selalu saya pakai teman-teman ya. Saya kadang banyak teman-teman bertanya kepada saya, Pak, apa sih tipsnya Pak bisa bangun tim kayak begini ya, bisa bangun tim yang solid dan bagaimana? Saya bilang, Wah, kalau saya sih ya, rahasia saya suka bantu tim ya. Jadi saya perbanyak sedekah ya, saya suka LOP yang bayar saya suka mengajak mereka teman-teman makan, saya selalu lakuin. Nah, cuma ada beberapa grup lain yang nanya, loh Pak, Bapak nggak rugi? Saya bilang, ya memang sih kalau dihitung-hitungannya sih rugi, karena keluarin uang jutaan per hari untuk kasih makan teman-teman, keluarin uang jutaan per hari untuk bangun untuk mereka memberikan support dan sebagainya, tapi kembalinya lebih banyak. Ya, kenapa mesti hitung-hitungan? Ya. Jadi teman-teman jangan takut berbagi, apalagi kalau sama tim, ya. Jangan takut berbagi, apalagi kalau berbaginya sama istri, apalagi kalau berbaginya sama orang tua. Aduh, lebih hebat lagi. Ya, saya ingat banget teman-teman ya, waktu hari saya belum punya uang banyak, duit saya tinggal 30 juta, tiba-tiba orang tua saya bilang, "Nak, saya pengen naik haji tapi uang saya kurang 40 juta." Aduh, langsung saya mikir, aduh, padahal ini rumah saya mau pakai untuk bangun rumah, untuk beli DP rumah. Tapi karena saya yakin Allah akan ganti, ya udah uang 30 jutanya saya kasih orang tua saya bilang, "Mak, ini uang saya pakai, Mak pakai berangkatlah ke ke haji, Bapak daftarlah, ya pakai uang saya, nanti rumah saya gampang." Ternyata bapak saya, ibu saya belum berangkat haji, Allah sudah ganti bonus saya menjadi 40 juta per bulan selama hampir 8 bulan berturut-turut. Itu luar biasanya konsep sedekah. Jadi jangan takut sedekah teman-teman, jangan takut berbagi, ya. Allah akan ganti lebih, ya. Kalau katanya ini Ipo Santosa, saya suka kata-katanya ya. Allah tidak menjamin matahari akan terbit terus dari timur. Ya, Allah tidak menjamin matahari akan terbit terus dari timur, tapi Allah menjamin mengganti orang yang mau bersedekah. Terus buat apa takut bersedekah? Buat apa takut berbagi? Apalagi berbagi sama tim, ya. Mau tim besar, bantu dia, support dia, ya, itu sama teman-teman, ya. 8 ya adalah ibadah dan ibadah. Ini yang paling penting. Karena tanpa ibadah ya, tanpa menyerahkan diri sama Allah ya sama aja bohong, teman-teman, ya. Karena dari sinilah jangan izin Allah lah kita bisa terbuka rezekinya seluas-luasnya, dan saya yakin saya gabung di AFC karena izin dari Allah. Ya. Teman-teman, sebelum saya gabung di AFC, saya punya penghasilan di bisnis yang lama itu sekitar 20 juta per bulan. Ya, banyak teman Ibu Silvi tahu saya, Pak Eka Yanto juga tahu saya, penghasilan saya masih besar itu hari di bisnis yang lama. Cuma saya punya penyakit yang sangat parah yaitu mah dan kolesterol tinggi. Ya, seandainya saya nggak sakit teman-teman, saya nggak mungkin gabung di AFC. Ya, cuma karena saya rezeki dari Allah, ya, lewat sedekah, lewat ibadah, lewat sabar dan syukur, alhamdulillah saya dikasih penyakit dan mencoba ini produk, ternyata membaik. Begitu saya tawarkan ke teman-teman, ternyata banyak juga yang gabung. Alhamdulillah sekarang ya, penghasilan yang luar biasa ya, antara 150-an sampai 200 sampai 250 juta per bulan. Itu luar biasa teman. Jadi inilah ya teman-teman ya,
teman-teman bisa lakukan ya tadi ya. Jadi teman-teman yang bisa belum catat ya bisa dicatat segera, bisa difoto. Oke. Apa pantangan agar semua ini tidak gagal? Pertama adalah sama juga ya. Jauhi sifat mengeluh, itu wajib. Ya, karena kita tidak boleh ada kata-kata negatif. Ya, jauhi manusia negatif di sekitar kamu. Wah, ini juga nih yang banyak nih ya. Begitu ketemu ya apa namanya, begitu setelah ikut LOP atau ikut Sum-Sum AFC, ketemu teman-temannya, aduh hidup susah ya, aduh inilah, aduh multi level lagi ya, aduh kamu kegagal lagi ya, itu orang-orang negatif, tinggalin ya. AFC programnya mahal loh, entar kamu nggak bisa sukses, tinggalin ya orang begituan ya. Makanya saya ada bangun kantor di Makassar supaya apa? Karena begitu teman-teman mulai lesu, mulai lemes, udah datang ke kantor, begitu datang ke kantor semangat lagi, happy lagi. Karena kenapa? Di kantor kami selalu berbagi positif. Ya, di kantor kami itu tidak ada namanya kata gagal, selalu positif, selalu semangat. Jadi teman-teman yang mulai lemes lagi, oh ya datang aja ke kantor. Ya, kantor di IFC kan ada banyak, di Medan ada, di Jakarta ada, di Surabaya ada. Ya, bentar lagi Bandung ya, belum lagi konsemen teman-teman di sana, datang aja ke sana, lihat tuh orang setiap hari bawa produk, semangatnya luar biasa. Itu bisa merubah kita punya juga semangat ya. Jadi jauhi manusia negatif di sekitar Anda. Berbahagia setiap hari dengan cara apapun ya. Apapun masalahnya bahagia ya, serahkan sama Allah ya, dan tidak boleh berharap, nikmati aja ya. Nikmati aja. Kalau hari ini tahun ini saya belum Bushido nggak apa-apa ya. Pokoknya saya udah punya impian, insya Allah nanti akan boleh wujudkan. Di tahun 2020 belum juga, saya masih Shogun. Tahun 2021 belum juga, masih Shogun. Tapi nggak apa-apa kan. Ya, nikmati aja. Nanti ada waktunya Allah kok. Ya. Tapi insya Allah saya optimis. Ya, mudah-mudahan 2023 bisa menjadi Bushido. Amin. Ya. Oke, langkah kedua. Untuk sukses di AFC, tadi saya jelaskan semua tentang impian ya teman-teman ya. Jadi ini kunci utama bagi Anda yang pengen sukses di AFC adalah yang pertama adalah impian. Tadi saya sudah panjang kali lebar jelaskan tentang impian, ya. Yang kedua adalah buatlah daftar nama. Yang pertama, kalau Anda punya daftar nama, jangan pilih-pilih, ya, jangan jadi dukun, jangan jadi paranormal, ya. Maksudnya apa sih, Pak? Ya kalau Anda ingin punya closing orang, ya jangan pilih-pilih, ya. Ya kemarin beberapa orang ya, kamu closing itu, aduh Pak, enggak ada uangnya itu orang, ya. Itu Pak, apa namanya, itu dia orang miskin Pak, itu orang susah, nggak mungkin gabung di AFC. Begitu kita prospek ternyata gabung dan jalan, nah itu dia ya, jangan pilih-pilih, pokoknya hantam aja, promosi aja ya. Saya selalu sama teman-teman ini di beberapa saya lihat, begitu masuk di restoran, masuk prospek sembarang orang di prospek ya, bahkan sampai pemulung pun di prospek, sampai orang yang mengemis pun di prospek, mahasiswi semua di prospek ya. Karena kenapa? Mereka nggak pilih-pilih ya. Jadi teman-teman jangan pilih-pilih. Yang kedua, ketika membuat daftar nama harus tertulis ya. Nah ini yang banyak ini ya, beberapa termasuk tim saya juga yang belum sukses di CFC, saya tanya, sudah punya pun belum daftar nama? Ada Pak di HP, udah ditulis belum? Belum Pak. Aduh, saya bilang, kalau belum ditulis bagaimana mau nargetin orang ya? Tulis ya, minimal 150 orang teman-teman. Ya di HP Anda kan ada banyak. Di Facebook Anda kan ada 5.000 orang maksimal. Belum di Instagram. Tulis itu baru dikategorikan. Yang ini orang bisnismen, ini pegawai, ini orang yang lagi sakit, itu tulis. Ya baru dicatat tanggalnya, kira-kira tanggal berapa pengen di prospek di mereka. Tanggal berapa yang pengen dipresentasikan AFC. Ya. Karena kalau lihat hanya di HP aja, teman-teman nggak bisa. Ya. Belajar tuh sama Pak Hendro ya, Damio kita sama Bu Silvi ya, Bushido kita juga ya. Jalan di AFC, waktu saya tanya kok apa suksesnya, ya saya punya daftar nama di HP ya, saya tulis dan saya samperin satu-satu. Itu latih suksesnya yang dipakai Pak Hendro ya, yang dipakai Bu Silvi ya. Mereka dia tulis ya, setelah ditulis baru dikategorikan, setelah dikategorikan baru ditulis kapan tanggalnya proyeknya dipresentasi ya. Ini ya caranya ya. Yang ketiga ya adalah dengan mengundang ya. Nah, untuk sukses mengundang ya, ini juga ada cara-caranya ya. Nah, ini sudah sering dijelaskan oleh Pak Niko ya, tapi saya akan ulang lagi, mudah-mudahan bisa nambah pengetahuan tambah kita, terutama member-member yang baru pengen sukses di AFC ya. Yang pertama tadi adalah impian, yang pertama, yang kedua adalah menulis ya, membuat daftar nama, yang ketiga adalah mengundang ya. Mengundang ya, bukan prospek teman-teman ya. Jadi kalau udah mengundang ini adalah bagaimana supaya mereka bisa ketemu dengan kami.
Ya, kami punya slogan di IFC ya. Sukses di IFC sangat mudah. Cukup kenalkan 2 teman Anda ketemu dengan kami. Ya, ini ya, ketemu dengan kami. Jadi bukan prospek, bukan presentasi, bukan, tapi ketemu dengan kami. Itulah tekniknya mengundang. Jadi teknik mengundang juga kalau ada ada Zoom ada LOP di di hotel-hotel, ada Zoom yang ada di punya FC yang online. Nah, itu juga ya tekniknya juga mengundang. Ya jangan pakai kata-kata presentasi ya. Halo, ayo bos, ya ayo ikut teman saya besok ikut saya ya. Apa? Ada bisnis baru ya namanya FC, ini dari perusahaan Jepang, ini jelas semua. Orang bingung ini apa sih ya? Jangan ya. Tapi ngundang dengan pelan-pelan ya. Jadi beda-bedakan juga ya, ada jabatannya ini beda ya. Kalau orang-orang biasa juga ini cara ngomongnya juga beda. Yang penting intinya bagaimana supaya mereka mau datang ketemu dengan kami, itu intinya. Ya, mau ketemu dengan kami atau mau ikut acara LOP itu juga yang lakuin hal yang sama ya. Jadi cukup mengundang dengan kata-kata ada 3 kata yang dijelaskan oleh Pak Niko ya. Jadi singkat, padat, dan tidak jelas. Ya, kenapa tidak jelas? Supaya mereka mau bertanya lagi sama Anda. Ya. Yang kedua, kalau ketemu orang, ya puji mereka. Ya, ini juga ada beberapa teman ya. Saya juga heran begitu ketemu teman lamanya. Begitu ketemu, apa kabar bro? Woi, ada bisnis saya bagus. Aduh, saya bilang, aduh, belum apa-apa sudah bisnis. Ini orang ketemunya sudah bertahun-tahun tidak ketemu, begitu ketemu langsung kenalan, halo Pak, ini Pak Mansur loh, ini punya penghasilan segini loh. Nah, ketika kenapa langsung begitu? Jangan ya. Kalau ketemu teman lama ya ngomong dulu baik-baik, ngomong dulu dengan tanya keluarganya dulu, tanya pekerjaannya dulu, kabarnya gimana, sehat atau gimana, istrinya gimana, itu dulu ya. Kalau sudah masuk ke situ baru kita puji pelan-pelan ya. Kebetulan ada contoh kemarin ya, ada teman bilang Pak Mansur pengen presentasi seorang leader besar juga, minta waktunya 5 menit boleh. Saya bilang ketemu dengan saya 5 menit aja. Ternyata begitu ketemu dengan saya jadinya 3 jam ya. Padahal wasahanya 5 menit. Apa yang saya lakuin? Saya nggak pernah jelasin AFC teman-teman. Nggak pernah jelasin AFC. Apa yang saya lakuin? Cerita dari hati ke hati, keluarga dan sebagainya. Lama-kelamaan akhirnya bertanyalah beliau, apa itu ISO sekarang udah gabung. Sebenarnya di top leader saya juga sekarang. Itu ya. Yang ketiga adalah edifikasi ya. Jadi setelah kita undang ya, kita boleh edifikasi ya. Jadi Anda beruntung ketemu besok upline saya ya, kalau pengen ya. Ketemu besok orang yang sudah sukses ya dan sebagainya. Jadi edifikasi supaya orang ini merasa, oh ini besok orang saya ketemu orang hebat. Jadi rugi saya kalau nggak datang ya. Jangan bos ada datang aja besok ya, kami ada bisnis yang datang ini orang ini sudah selesai aja. Jangan ya, jelasin bahwa besok yang datang ini jelaskan kita punya produk adalah orang hebat ya, orang yang bisa membantu banyak orang. Pokoknya edifikasi terus supaya merasa dia rugi kalau nggak datang. Ya, itu dia ya. Yang keempat adalah prospecting ya. Jadi prospecting ini adalah memberikan edifikasi dan pemahaman yang benar tentang produk. Ya, jadi prospecting itu kalau istilahnya Pak Niko kemarin itu ya, jadi prospecting itu mengetahui kebutuhan kita punya calon. Ya, jadi pelanggan kita ini butuhnya apa? Nah, itu namanya prospectingnya, bukan closing, bukan. Ya, jadi ini ada salah satu contoh yang namanya Joe Girard ya, jadi adalah sales mobil tersukses di dunia ya, bahkan dapat rekor dunia. Ya, ketika ditanya rahasia suksesnya apa, ya dia bilang saya melakukan 31 kali presentasi dalam 1 hari. Luar biasa ya. Ya kalau saya palingan 7 sampai 10, kalau beliau ini 31 kali dalam sehari. Ya, dan ternyata ketika ditolak sampai 25 kali, ya berarti masih punya 6 kali kesempatan. Nah, jadi dia pelajari dirinya, jadi teman-teman juga melakukan prospecting juga harus tahu sampai di mana kemampuan Anda. Kalau di kemampuan Anda ternyata 10 kali sudah closing, udah lakukan saja 10 kali. Jangan baru 6 sudah gagal, ya merasa gagal. Tapi lakukan 10 kali. Ya teman-teman yang 15 kali presentasi belum closing, lakukan sampai 16 kali sampai closing. Ya kalau sampai 20 ya sampai 20 closing. Kalau sampai 30 kayak Joe Girard kan sampai 31 kali loh, ya. Jadi ketika dia masih 25 kali belum menyerah, dia lakuin lagi sampai closing.
Ya, jadi beliau ini adalah orang ini adalah termasuk penjual sukses mobil tersukses di dunia. Ya. Jadi teman-teman ya, setiap kita bergabung dalam bisnis ya dengan harapan merekrut orang yang luar biasa, ingat ya, kita bukan pemburu. Ya. Jadi kita harus fokus mencari pelanggan, distributor baru itu, karena kalau teman-teman fokusnya mencari pelanggan, kita akan kecewa. Ya, tapi apa yang kita lakuin adalah mencari kebutuhannya dia, mencari pertemanan dia, mencari keinginan dia. Jadi kalau ini dapatnya orang sehat, ya tawarkan solusi untuk sehatnya kita di FC. Ya, kalau kita lihatnya orang-orang, oh ternyata ini orang ingin butuh penghasilan, ya udah tawarkan dia di penghasilannya. Ya, jangan yang penting ketemu orang, ini orang closing. Itu pikirannya di kepala Anda. Oh, kalau Anda pikirannya begitu sudah, ya pasti akan kecewa. Ya baru mungkin 1 minggu 2 minggu jalan di AFC kecewa. Kenapa kecewa? Oh Pak, udah banyak banget saya closing prospek tapi nggak ada yang gabung. Karena perasaan Anda beda. Jadi prospek itu adalah memberikan kebutuhan teman-teman calon-calon Anda. Ya, jadi yang jadi kalau kan adalah ya kalau Anda betul-betul sudah nggak bisa ngomong, ya selalu ingat kata-kata saya ya. Selalu kata-kata kami yang kami pakai adalah berbisnis di AFC adalah bisnis sangat mudah. Ya, caranya gimana adalah pertemukan 2 orang teman Anda ke kami. Ya, jadi ajak teman-teman lakukan hal yang sama. Ya, karena kalau Anda yang presentasi, ya biasanya Anda belum kuasai. Tapi kalau kami yang presentasi biasanya porokolusinya lebih besar. Ya, jadi menjelaskan produk-produk itu, peluang-peluang bisnis AFC, kalau Anda belum bisa, itu sebaiknya panggil upline Anda. Ya, panggil upline Anda, bisa lewat telepon, bisa lewat Zoom, bisa ketemu langsung, itu lebih bagus lagi. Ya, jadi itu teman-teman ya. Jadi tips keempat, begitu Anda pengen sukses di AFC adalah prospecting. Ya, tapi prospek bukan sebagai pemburu teman-teman ya. Yang penting closing, yang penting prospek bukan. Ya, tapi gali kebutuhan dia, gali kemauan dia, ya dengan cara yang pelan-pelan, dengan cara enak, ya dengan cara hati ke hati. Kalau Anda belum bisa menjelaskan, panggil upline Anda, ya. Oke ya. Yang kelima adalah follow up, ya, follow up dan closing, ya. Ini ada kata-kata di sini ya, follow up orang yang sudah diproses maksimum dalam 48 jam. Ya, jadi kalau Anda pengen presentasi, kalau Anda sudah presentasi orang yang sudah ditemani upline Anda, ya ini yang banyak yang terlupakan teman-teman. Biasanya dia presentasi follow up lagi seminggu kemudian, ya bahkan ada yang follow up sebulan kemudian. Begitu di closing sama orang lain marah dia, loh Pak, itu kan saya sudah prospek Pak. Ya, memang kamu prospek closing nggak? Enggak lah. Terus kenapa kamu marah? Ya, salah kamu karena kamu nggak follow up, ya. Ini banyak yang dilakukan banyak yang dirasakan teman-teman ya. Begitu setelah presentasi ditinggal. Kamu mau gabung, nggak mau gabung masa bodoh, ya nggak bisa, ya harus di follow up. Tapi ada syaratnya, ya yaitu 48 jam. Lewat 48 jam biasanya udah dingin, ya. Jadi kalau udah dingin, biasanya kita harus prospek ulang lagi. Ya makanya para closing-nya itu teman-teman nilai 2 hari setelah di prospek, ya. Nah, ini ya, jadi tips untuk menutup prospek dengan baik, ya, berkomunikasi dengan jelas, ya, jadi tahu apa kemauannya tadi ya, menjalin hubungan dengan baik, kontak mata, ini juga banyak yang tidak dilakukan teman-teman ya, kalau presentasi dengan calon-calonnya, ngelihat orang pun nggak mau, saya bilang, aduh gimana sih ini, kok bicaranya lain, tapi matanya ke tempat lain nggak boleh, ya, jadi perlakukan mereka seperti Anda melakukan penutupan terbesar. Nah, jadi kalau setiap orang teman-teman itu harus dihargai, harus semangat terus ya, memberikan motivasi kepada mereka bahwa kalau Anda gabung di AFC ya kamu akan mendapatkan segini, rugi kalau nggak gabung dan sebagainya ya. Senyum, humoris, positif ya, dan jangan memohon. Ini juga lagi ya, banyak juga yang closing begini ya, jangan memohon ya. Pak tolong Pak di closing Pak, kalau saya nggak closing saya nggak makan, tolong Pak dibantu Pak dijual ini diambil produk. Kalau Bapak nggak ambil ya, anak saya nggak bisa makan. Aduh, jangan ya, jelaskan potensinya AFC teman-teman, jelaskan manfaatnya produk-produk kita, jelaskan keuntungannya kalau dia beli ini produk, keuntungannya kalau dia minum ini produk. Itu yang kita lakuin supaya dia semangat ya. Tapi ingat teman-teman, bagi Anda yang masih baru, ya, bagi Anda yang belum kuasai ini bisnis, belum kuasai produk, jangan coba-coba presentasi sendiri. Kembali ke nomor 3, ke nomor 4 ya, ini salah nomor.
Kembali ke nomor 4 adalah prospecting, temani upline, panggil upline Anda. Ya, panggil upline Anda, temani Anda presentasi. Ya, ingat selalu kami gunakan ya. Sukses di FC sangat mudah. Caranya hanya memperkenalkan 2 teman Anda ke kami. Perkenalkan 2 teman Anda ke kami. Ini selalu saya pakai di setiap saya LOP ya. Karena bisnis FC ini adalah bukan bisnis jalan sendiri, enggak. Kita harus tolong menolong. Bagi Anda yang belum bisa kuasai opini produk, Anda yang belum kuasai ini presentasi, ya bagaimana caranya adalah gunakan upline kita. Karena upline kita sudah pintar closing, sudah pintar presentasi. Ya, yang keenam adalah input member dalam sistem. Ini juga nih. Waktu saya gabung di FC teman-teman, waktu awal-awal ya saya closing banyak orang di seluruh Indonesia. Itu waktu sebelum saya diamond, itu saya jadikan diamond saya, tapi begitu saya sudah punya diamond 3, semua member pasti saya input. Semua member pasti saya input. Mau jalan ke, mau jalan ke, mau beli, mau minum produk ke, mau dibilang saya nggak suka multi level, saya input aja. Ya, karena kenapa? Suatu hari kelak dia akan order lagi, dia akan senang. Wih, ternyata terima kasih Pak Mansur, ternyata saya diinput loh Pak ya, saya dapat bonus ya. Ya, ada gitu loh. Tapi ada beberapa orang enggak, diambil semua. Dia input keluarganya lah, dia input anaknya lah. Aduh, sayang banget. Padahal karena kenapa? Besok-besok ternyata ini orang mau beli produk, ternyata dia udah member, dia belum member, udah dia bisa pindah ke orang lain. Dan itu banyak loh yang beginian. Jadi teman-teman, supaya ini prospek kita yang tadi kita prospek ini closing ya, minta nomor HP-nya, minta emailnya, ya, minta alamatnya. Ya, gunanya apa? Supaya apa? Besok-besok ketika dia pengen repeat order, ya mereka udah member dapat bonus. Ketika dia dapat bonus, dia kan semangat untuk jalan. Ya, yang ketujuh, ya, Anda pengen sukses di FC, dapat penghasilan 100 juta per bulan dalam waktu singkat adalah ajarkan member tentang sistem, bonus, dan marketing plan. Ya, ini syarat yang ketujuh ini ketika dia sudah jadi member. Ya, ketika dia sudah jadi member, ajarkan bagaimana cara sistem kita, bonusnya, marketing plan-nya, bagaimana cara inputnya dan sebagainya. Ya, jadi insya Allah teman-teman lah melakukan 7 langkah sukses ini. Maaf saya lupa foto. Ya. Jadi insya Allah teman-teman ya melakukan 7 langkah sukses ini, insya Allah teman-teman ya bisa juga punya penghasilan seperti kami. Karena inilah yang kami lakuin. Ya. Langkah pertama adalah selalu saya ajarkan semua teman-teman saya di tim saya itu punyalah impian. Karena kalau teman-teman tidak punya impian, jalan di AFC nggak ada gunanya. Ya, mengalir begitu aja, ya dapat bonus seadanya. Karena kenapa teman-teman nggak punya impian. Tapi kalau kalian punya impian, ya lalu melakukan yang kedua adalah buat daftar nama. Setelah daftar nama, mengundang ketemu dengan kami, ya ketemu di Zoom, ajak ikut LOP, keempat prospecting, yang kelima follow up, ya. Yang keenam adalah input, yang ketujuh adalah ajarkan member ya tentang sistem bonus marketing plan. Insya Allah dalam waktu singkat ya teman-teman juga bisa berpenghasilan ratusan juta per bulan di AFC. Bukti sudah banyak. Ya, bukti sudah banyak. Ya, kalau nggak salah ada sekitar 50 sampai 100 ribu member yang sudah penghasilan 100 juta per bulan di AFC. Ya, jadi insya Allah teman-teman lakuin 7 langkah ini. Insya Allah teman-teman juga bisa berpenghasilan seperti kami-kami yang sudah rasakan. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari saya. Ya, 7 langkah sukses ini mudah-mudahan ada manfaatnya, ya bisa membantu teman-teman yang masih baru atau teman-teman yang belum berpenghasilan tinggi, ya lakukan hal yang sama yang 7 ini, insya Allah kita bisa sukses sama-sama di AFC. Demikian, silakan Mas Angga, terima kasih. Ada pertanyaan mungkin? Kalau Mas Angga, kalau enggak ada saya baca-baca aja dulu ya. Teman-teman bertanya silakan teman-teman ya, silakan kalau mau bertanya masuk di ini ya, masuk di chat ya. Apakah menerima pengiriman buku luar kota? Menerima, boleh. Silakan hubungi saya atau admin saya. Harganya hanya 50.000. Tanggal 23 ke Palangkaraya, insya Allah saya ke sana. Belum ditulis Pak, masih diangan-angan. Waduh, salah ya. Harus ditulis teman-teman ya, impian kita.
Ya, sudah ditulis di Dreambook. Wah, keren. Itu dong, ya. Udah ditulis tapi belum ada tercapai. Insya Allah pasti tercapai, ya. Teman-teman yang masih ragu, ya, silakan datang ke Gramedia cari bukunya The Secret. Itu keren banget, ya. Itu tips mencapai impian seperti yang saya ajarin tadi, hanya visualisasi, ya. Hanya visualisasi, tulis, ya. Makanya ini yang tadi yang saya ajarin dia di langkah pertama, ya. Pengen banget punya rumah, sekarang masih numpang, semoga dia bisa terwujud. Insya Allah bisa, pasti bisa, karena kita sudah di perusahaan yang tepat. Bukunya pernah diangkat di Cake Andy, ya betul. Saya sering datang ke show unit sambil berdoa semoga terwujud. Insya Allah terwujud, ya. Sudah banyak buktinya, saya sendiri yang merasakan, ya. Sering dengar law attraction, ya. Jika dimudahkan urusan orang, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Benar sekali. Jadi jangan takut berbagi, teman-teman. Jangan takut berbagi ilmu, jangan takut berbagi sedekah. Pasti kembalinya lebih banyak. Jadi ngapain takut berbagi? Terus forfeit dari pagi sampai malam, tiada hari bolong, tukang pijit jadi Bu Toyib. Wah, keren. Kalau apply-nya jauh gimana, Bang? Pakai Zoom, seperti yang tadi saya ajarin, ya, pakai Zoom, pakai telepon, pakai video call, pakai apa namanya? WA call dan sebagainya, ya. Jadi saya juga sering bantu tim saya itu lewat Zoom, ya. Kemarin dari teman-teman di Manado, dia kumpulin beberapa dokter, ya saya sampai kaget ya, ada 11 dokter saya presentasi AFC, ya. Itu saya ada di Makassar, mereka ada di Manado dan di beberapa kota. Nah, itu kami lewat, walaupun mereka berjauhan, tapi kami closingannya lewat Zoom. Karena kan teknologi sudah keren. Bagaimana kalau modal masih terbatas? Di AFC nggak pakai modal, Bang. Di AFC bisa nggak pakai modal, Bu? Ya, caranya gimana? Cari orang yang butuh produk ini. Ya, apa orang sakit, apa yang pengen berubah hidupnya bisa. Ya banyak kok tim saya yang nggak gabung di AFC nggak pakai modal, sekarang udah miliar semua. Ya. Bagaimana membina tim, ya? Bina tim, ya itu tadi, ya. Ikuti apa cara kami, ya. Ikuti Zoom yang selalu kita adakan training. Nah, itu bisa, ya. Jadi kalau ibunya belum bisa, ya udah ibu belajar dulu sendiri, ya. Kebetulan di Facebook di YouTube kami ada banyak. Di YouTube-nya AFC Life Science itu ada banyak, ya. Jadi ibu bisa belajar dari situ, ya. Ini juga bisa dilakukan, malam ini juga bisa dilakuin ini. Membina timnya caranya, ya, Bang. Tapi kalau ibu belum bisa, ingat hubungi upline Anda, ya, karena kalau ibu jalan sendiri agak berat, ya. Jadi belajar dulu sama upline-nya, suruh minta upline-nya bina. Tapi ingat kalau ibu mau bina timnya, ya, upline-nya sudah turun, ibu jangan duduk manis di rumah, ya. Temanin upline-nya, ikuti upline-nya, ya, dan sebagainya. Karena kalau diserahkan sama upline-nya, ya nggak bisa. Kapan ibunya bisa belajar, ya. Betul nih, kata Pak Irham, kalau upline jauh, rajin konsul, lebih proaktif lagi untuk belajar. Betul. Cara menghadapi orang yang prospek kita dengan sabar juga baik, betul sekali. Ya, kalau marketing belinya sudah jelas. Kapan ke Jogja, Pak? Saya sudah bikin daftar nama. Ayo atur. Busnier masih ada di situ loh, masih ada di Jogja. Amin. Malam Pak Mansur, mau nanya cara menyampaikan ke orang yang setelah bincang-bincang butuh proyeksi tapi terkendala dengan dana. Ya, bisa ambil sase dulu, ya, bisa ambil sase dulu. Setelah dia merasakan produknya ternyata dia suka dan cocok, bilang sama mereka, Ibu produk kami ini kan udah cocok nih, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya Ibu bisa dapat Bunda Gamin dengan secara gratis? Bantu saya promo, Bapak Ibu. Ya, kalau Ibu bisa bantu promo, Ibu bisa jual di produk, Ibu sudah member, begitu Bapak Ibu sudah member, ya, Bapak Ibu bisa punya penghasilan. Nah, nanti bonus-bonus inilah dipakai beli produk. Ya, alhamdulillah banyak kok member-member kami dari pasien. Nah, sekarang pasien yang punya nggak punya bonus, ya, nggak punya penghasilan untuk beli produk, sekarang udah punya, ya, udah punya bonus sendiri, udah bisa beli produk sendiri, ya. Jadi nggak ada kok masalah di sini, ya. Jadi lakuin bisa dilakuin semua. Ya, ini benar ya. Saya baru di AFC, sering ditolak prospek, tapi dibantu sama leader, jadi di situ saya semangat lagi. Begitu ya, jadinya ya. Jadi itu terus yang teman-teman lakuin ya. Kalau Anda belum bisa, belum jago, ya minta tolong sama upline dulu, sampai Anda betul-betul mandiri.
Cara follow up yang bisa langsung closing gimana Pak? Aduh, ini banyak tekniknya. Ini Pak, teman-teman bisa belajar di Zoom-nya IFC ya. Karena teknik follow up kami bisa juga diajarkan ya. Tapi yang tadi saya ajarkan, apa yang tadi saya jelaskan di sini, cara follow up dan closing yang kita lakuin itu, yaitu tadi ya, harus 2 kali 24 jam atau 44 jam. Nggak boleh lebih dari 3 hari. Apalagi seminggu, apalagi sebulan kemudian, apalagi setahun kemudian, nggak boleh. Ya, jadi kalau Anda habis presentasi langsung follow up. Ya, setelah di follow up tadi saya jelasin ya, ikuti apa namanya, tanyakan lagi bagaimana ya ruginya dia kalau tidak gabung dari sekarang ya. Kalau gabung sekarang banyak manfaatnya itu yang teman-teman lakuin ya. Ya, itu dia. Bagaimana cara meyakinkan orang dengan produknya? Banyak sekali caranya ya. Suruh buka Google, ya, sudah buka Facebook, sudah buka YouTube, itu banyak testimoni-testimoni. Jadi tekniknya, saya biasanya kalau ketemu pasien yang masih ragu, saya biasa kirim testimoni. Ya, besok saya kirim lagi testimoni, ya, sampai dia betul-betul yakin, alhamdulillah, itu bisa membuat mereka jadi beli kita produk. Jadi kalau mereka masih ragu, ya kirim lagi testimoni. Tapi jangan semua testimoni dikirim ya, karena ada juga beberapa saya lihat member, mentang-mentang testimoninya IFC banyak banget, jadi begitu ada orang tanya, Pak, tolong testimoninya penyakit jantung, dikirim semua, mulai dari kankernya, diabetesnya, stroke-nya. Ini orang sakit jantung, kenapa kamu kirim stroke, kenapa kamu kirim kanker, ya? Kita kan ini sekarang ini IFC udah keren banget loh, beda sama waktu saya masih gabung di tahun 2019, itu testimoni kamu dikit banget, susah banget cari testimoni. Sekarang banyak banget. Ya, saya punya channel itu IFC Makassar, channel YouTube saya. Itu testimoni itu gila, ada banyak di situ. Ya, itu ambil aja, share ke teman-teman Anda ya, tapi jangan diambil semua. Kalau orang bertanya jantung, ya kirim jantung aja. Kalau orang bertanya stroke, kirim stroke aja. Kalau orang bertanya tumor, ya kirim tumor aja. Jangan dikirimin semua mentang-mentang testimoni IFC banyak, ya. Keren visualisasi, saya sudah buktikan di tahun 2000. Wah, ini dia keren ya. Ini kan terbuktikan teman-teman, ini ada lagi bukti ya. Dia sudah buktikan ini Aguma ya, jadi dia bisa buktikan bahwa dengan visualisasi itu bisa terbukti. Ya, sama dengan saya. Alhamdulillah lewat yang saya lakukan dengan visualisasi ini yang saya ajarkan malam ini, alhamdulillah itu banyak terbukti. Ya, sekarang lagi pada OTW semua di BCC. Latihan basic kami untuk yang pemula selain langkah 7, ini ada banyak ya. Kami selalu lakukan training di setiap hari Senin. Jadi ikuti aja Bapak Ibu ya. Setiap hari Senin kita ada training. Bagi Anda yang belum masih baru, ikuti training itu. Kami IFC selalu menjalankan training di setiap hari Senin. Ya. Malam Pak, bisa nggak perhatian dengan kami salah satu yang hadir semua kami mau di prospek, jadi kami tahu Pak prospek boleh. Ya, seperti biasa sih kalau prospeknya gampang ya. Bagaimana kalau HP-nya jauh? Tadi udah. Setelah meeting Zoom mau konsultasi dengan Pak Mansur boleh ya. Minta nomor saya. Cara bicaranya terlalu cepat. Emang kalau saya bicara gini kencang banget. Apa ada rekaman? Nggak ada. Kalau orangnya nggak mau diinput jadi member, gimana cara supaya mau jadi member? Ya kita jelasin teman-teman manfaat member ya. Jadi kita jelasin Ibu, kalau Ibu jadi member, Ibu dapat biasanya saya tanyain, Ibu mau nggak minum terus ini produk, bayar terus atau beli terus? Enggak lah, mau gratis nggak Bu? Mau. Kalau Ibu mau, ayo saya input jadi member ya. Itu biasanya gitu-gitu cara-caranya ya. Karena ada beberapa orang juga nggak mau, enggak Pak, saya nggak mau jadi member, Bapak aja jadi member. Saya bilang, Ibu mau beli besok mau nggak gratis produknya? Mau Pak, gimana caranya? Ibu jadi member, minta data-datanya. Setelah Ibu jadi member, besok di order, Ibu dapat bonus. Oh gitu ya, itu dia jadinya ya. Jadi jelaskan dia manfaat menjadi member. Ya. Nah itu tuh, apa judul bukunya, ada Secret ya, Rondo Birna. Bagaimana kalau di awal langsung dicocok? Itu MLM-nya. Ingat teman-teman, ini banyak banget nih. Ya, bagaimana kalau di awal memperkenalkan IFC langsung dicokok ya, itu ML-nya. Ingat teman-teman, IFC bukan multi level. Ya, ini banyak yang tanya loh ya. Banyak banget yang tanya ini. Ya. Jadi kadang orang bertanya, Pak, IFC apa ini multi level ya? Ingat, ini bukan multi level teman-teman. IFC adalah perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang. Ya. Jadi kalau tanya, Pak, ini ada multi level? Bukan. Ya, IFC adalah perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang. Ya. Cuma 2018
pas dia buka dengan sistem waralaba, sistem franchise. Kenapa harus waralaba? Kenapa harus franchise? Supaya orang yang memakai ini produk ini juga bisa merasakan bonusnya. Karena selama ini 53 tahun AFC jualnya secara konvensional, yang dapat bonusnya itu palingan karyawannya, ya palingan kepala cabangnya, palingan supervisornya. Kita sebagai orang yang minum ini produk nggak dapat apa-apa. Ya, terus bagaimana caranya supaya kita bisa dapat penghasilan? Ya, jadilah menjadi franchise-nya. Cuma Bapak Ibu kalau beli franchise-nya langsung di Jepang itu harganya miliaran. Ya, mau nggak yang murah? Mau, gimana caranya? Ya udah, Ibu jadi member kami. Ya, itu dia ya. Jadi kalau ditanya AFC multi level, ya bilang bukan. AFC lah perusahaan farmasi. Ya, oke. Halo Mas Angga. Yes, Pak. Oh ya, ada lagi nggak? Ini masih banyak, bisa ada 40 pertanyaan loh. Iya, nggak apa-apa. Jadi biar ini aja. Ya, saya nggak apa-apa ya. Siap, teman-teman, siap. mungkin gini ya, ini kan sebenarnya ini bonus dari Pak Mansur. Aslinya kalau teman-teman ikutin acara setiap Senin ini, harusnya nggak ada tanya jawab, cuman ini bonus Pak Mansur, karena kayaknya beliau lagi kencang banget pengen bagiin ilmu ke teman-teman semua, biar teman-teman semua dapat sesuatu juga hari ini gitu loh, biar suksesnya bareng-bareng. Kan nggak seru kan kalau sukses sendirian tuh kayaknya gimana gitu kan. Jadi biar ketular juga ke teman-teman. Tapi karena sehubungan dengan banyaknya banget pertanyaan ini, saya juga tadi lagi liatin kan, kayaknya nggak bisa dijawab satu-satu teman, mohon maaf. Mungkin di lain kesempatan, atau mungkin kalau mau tanya langsung nih, kayak Pak Mansur nanti ada di Palangkaraya juga ya Pak ya? Yes. Terus Pak Mansur juga ada ke Banjarmasin juga, betul ya? Banjarmasin. Yes. Jadi teman-teman mungkin kalau yang mau ngobrol lebih banyak sama Pak Mansur, boleh nanti kalau ketemu mungkin mau ngobrol langsung, nggak masalah. Kalau di sini kan soalnya keterbatasan kan, karena juga terlalu banyak pertanyaan yang harus dijawab gitu loh. Oke, gitu aja. Mungkin untuk acara hari ini sekian teman-teman. Tadi saya masih banyak banget yang nanya apakah hari ini ada rekamannya. Tentu tidak. Jadi acara hari ini teman-teman harus selalu diingat, hari Senin itu nggak akan pernah ada rekaman, karena hari Senin ini cuma live, habis itu dia otomatis akan ke-delete. Jadi teman-teman mungkin kalau bisa sempetin waktu juga untuk hadir di hari Senin, jadi teman-teman nggak ketinggalan berita atau ilmu-ilmu baru yang teman-teman mungkin bisa dapetin ya buat bisnis di sini. Oke, kalau gitu terima kasih buat Pak Mansur dulu udah sempetin waktunya, Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Pastinya. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah hadir, yang masih di jalan. Mungkin tadi saya ada lihat beberapa yang masih di jalan, lagi macet kayaknya. Dia ikut Zoom sini, atau ada yang baru pulang, atau ada yang udah harus tidur sebenarnya lagi di kasur gitu kan, sampai ngeliat. Nah, jadi semoga teman-teman juga dapat sesuatu dari sharing Pak Mansur hari ini. Itu aja. Selamat malam semuanya. Salam sukses. Selamat malam semua. Terima kasih udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.